Namaku Veda. Sampai hari ini, aku masih sering bertanya-tanya pada diriku sendiri, kapan tepatnya semua ini mulai berubah. Aku dan Arga sudah berteman sejak SMA. Persahabatan kami bertahan lebih dari 10 tahun. Kami kuliah di kota yang sama, bahkan sempat bekerja di perusahaan yang tidak terlalu jauh jaraknya. Arga adalah tipe lelaki yang selalu terlihat beruntung dalam hidupnya. Karirnya stabil, rumah tangganya tampak harmonis, dan ia memiliki seorang istri yang sering dipuji orang-orang karena kecantikannya. Namanya Rania. Sejujurnya, dulu aku tidak pernah memikirkan Rania lebih dari sekadar istri sahabatku. Bagiku, dia hanya seseorang yang harus kuhormati, sama seperti aku menghormati Arga. Setiap kali aku datang ke rumah mereka, Rania selalu menyambut dengan senyum ramah dan secangkir kopi hangat. "Mas Veda datang lagi? Arga pasti senang," katanya suatu sore. Aku hanya tertawa kecil. Aku cuma mampir sebentaran, sekalian kangen ngobrol sama Arga. Namun, waktu itu Arga belum pulang dari kantor. "Arga lembur lagi," ujar Rania sambil menghela napas pelan. Belakangan dia sering sekali pulang malam. Aku mengangguk, mencoba bersikap biasa saja. Kami duduk di ruang tamu, berbincang ringan tentang hal-hal sepele, pekerjaan, cuaca, dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang aneh saat itu, tidak ada yang mencurigakan. Tapi entah kenapa, sejak hari itu aku mulai sering datang ke rumah mereka. Awalnya memang karena Arga yang mengajakku, tapi lama-lama bahkan saat Arga belum pulang, Rania tetap memintaku masuk dan menunggu di dalam. "Daripada berdiri di luar, masuk saja dulu," katanya suatu malam. Aku tidak pernah menolak. Mungkin disitulah semuanya mulai berubah, perlahan tanpa aku sadari. Rania ternyata bukan hanya cantik, dia juga pendengar yang baik. Setiap kali kami berbincang, selalu ada hal-hal yang membuat percakapan terasa lebih lama dari seharusnya. Suatu malam ketika hujan turun deras dan listrik sempat padam beberapa menit, kami duduk di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lilin. Rania tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Mas Veda, menurut Mas, rumah tangga itu harus selalu bahagia ya?" Aku sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Kenapa tangga begitu?" Jawabku hati-hati. Rania tersenyum tipis, tapi matanya terlihat lelah. Kadang aku merasa, Arga sudah tidak seperti dulu lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebagai sahabatnya, tentu aku tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka. Tapi sebagai seseorang yang duduk tepat di hadapannya malam itu, aku juga tidak bisa mengabaikan kesedihan di wajah Rania. "Setiap rumah tangga pasti ada masalah, Ran," kataku akhirnya. Dia mengangguk pelan. "Tapi kalau kesepian itu datang setiap hari, apa itu masih bisa disebut rumah tangga yang bahagia?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku tidak menjawab. Dan mungkin seharusnya aku memang tidak perlu menjawab apapun. Namun sejak malam itu, sesuatu di antara kami berubah. Rania mulai sering bercerita tentang perasaannya, tentang Arga yang semakin sibuk, tentang malam-malam panjang yang ia lewati sendirian di rumah, dan tentang perasaan sepi yang perlahan menggerogoti hatinya. Aku mencoba menjadi pendengar yang baik. Hanya itu. Setidaknya, itulah yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Sampai suatu malam, ketika Arga kembali lembur dan aku datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Rania membuka pintu dengan wajah terkejut. "Mas Veda? Halo, maaf kalau mengganggu." Dia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Masuk saja, aku juga sedang sendirian." Malam itu terasa berbeda. Hujan kembali turun di luar rumah. Angin membuat tirai jendela bergerak pelan, menciptakan suasana yang entah kenapa terasa begitu sunyi. Kami duduk lebih dekat dari biasanya. Dan saat Rania menatapku dengan mata yang tampak basah, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, tapi perlahan mulai terjadi. "Mas Veda?" bisiknya pelan. Aku menoleh. "Ya?" Rania menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. "Apa Mas pernah merasa terlalu dekat dengan seseorang yang seharusnya tidak boleh?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. Aku tahu, mulai malam itu, batas yang selama ini kupegang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dan aku sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan kecil untuk tetap duduk di sana malam itu akan menyeretku ke dalam rahasia terbesar dalam hidupku. Hujan di luar semakin deras. Suaranya memukul atap rumah Arga seperti irama yang menekan pikiranku. Aku masih duduk di sofa ruang tamu, tepat di samping Rania. Jarak kami tidak sejauh biasanya. Entah kenapa suasana malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Rania masih menunduk setelah mengajukan pertanyaan yang membuat jantungku berdetak kencang. "Apa Mas pernah merasa
terlalu dekat dengan seseorang yang seharusnya tidak boleh? Aku menelan ludah. Pertanyaan itu terasa seperti jebakan yang tak terlihat. Jika aku menjawab jujur, mungkin semuanya akan berubah. Tapi jika aku menghindar, aku juga tidak yakin apakah itu akan menghentikan apapun yang sedang terjadi di antara kami. Aku tidak tahu harus menjawab apa, kataku akhirnya. Rania mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat berkaca-kaca. Maaf kalau aku aneh, katanya pelan. Akhir-akhir ini aku sering merasa sendirian. Aku menghela napas panjang. Aku yakin Arga cuma sibuk kerja. Rania tersenyum pahit. Semua orang juga bilang begitu. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Aku tahu Arga memang sedang fokus membangun karirnya. Sebagai sahabatnya, aku bangga melihat pencapaiannya. Tapi di sisi lain, aku juga mulai melihat sesuatu yang mungkin tidak ia sadari. Rumah tangga yang perlahan kehilangan kehangatan. Aku tidak bermaksud buruk dengan cerita ini ke Mas, lanjut Rania. Kadang aku cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan. Aku mengangguk pelan. Dan aku senang bisa mendengarkan. Rania menatapku cukup lama setelah aku mengatakan itu. Tatapan yang membuatku merasa gugup. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kurasakan ketika berada di dekatnya. Tiba-tiba petir menyambar keras. Rania refleks meraih lenganku. Aku terkejut. Tangannya menggenggam lenganku cukup erat, hangat, dan sedikit gemetar. Maaf, katanya cepat, tapi ia tidak langsung melepaskan tangannya. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya Rania melepaskan tangannya dan berdiri. Aku buatkan kopi lagi ya. Aku mengangguk, mencoba mengatur napas. Dari tempat dudukku, aku melihatnya berjalan ke dapur. Entah kenapa malam itu aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Cara dia berjalan, suara langkahnya, bahkan aroma parfumnya yang samar-samar terbawa angin dari dapur. Aku langsung memarahi diriku sendiri dalam hati. Dia istri sahabatmu. Beberapa menit kemudian, Rania kembali membawa 2 cangkir kopi. Dia duduk lagi di tempat yang sama. Mas Veda, katanya pelan. Kalau suatu hari nanti, aku melakukan sesuatu yang salah, menurut Mas apakah aku masih bisa dimaafkan? Pertanyaan itu membuatku menoleh cepat. Salah seperti apa? Rania tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang cangkir kopinya. Salah karena terlalu lama menahan perasaan. Aku tidak mengerti maksudnya. Atau mungkin aku tidak ingin mengerti. Ran, kamu lagi banyak pikiran. Dia menggeleng pelan. Tidak, justru aku baru sadar belakangan ini. Aku semakin bingung. Sadar apa? Rania mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mataku. Tatapan itu membuat nafasku tertahan. Sadar kalau orang yang selalu ada saat aku kesepian bukan suamiku. Ruangan terasa sangat sunyi setelah kalimat itu keluar dari bibirnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdegup keras. Ran, jangan bilang begitu. Dia tersenyum tipis. Tapi kali ini ada air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku juga tidak ingin merasakan ini. Aku berdiri, sedikit panik. Sepertinya aku harus pulang. Namun sebelum aku sempat melangkah menuju pintu, Rania tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Mas Veda, jangan pergi dulu. Aku menoleh. Rania berdiri dari sofa dan menatapku dengan wajah penuh emosi. Hanya malam ini saja. Temani aku sebentar lagi. Aku tahu seharusnya aku pergi saat itu juga. Aku tahu batas yang sedang kami dekati sangat berbahaya. Tapi kakiku tetap diam di tempat. Dan tanpa kusadari, keputusan untuk tidak melangkah keluar dari rumah itu malam itu menjadi awal dari kesalahan terbesar yang akan mengubah hidupku, hidup Rania, dan juga hidup Arga selamanya. Aku berdiri membeku di dekat pintu ruang tamu. Hujan masih turun deras di luar, membuat suasana rumah terasa semakin sunyi. Rania masih berdiri beberapa langkah di depanku, menatapku dengan mata yang memerah karena air mata. Mas Veda, aku tahu ini salah, katanya lirih. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Ran, kita tidak boleh meneruskan pembicaraan ini. Rania tertawa kecil,
Tapi tawa itu terdengar pahit. Kenapa? Karena aku istri sahabatmu. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Karena itu memang kenyataannya. Jawabku tegas. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa kata. Aku bisa melihat pergulatan emosi di wajahnya. Seolah ada sesuatu yang sudah lama ia tahan, dan malam ini semuanya hampir tumpah keluar. Aku tidak pernah berniat jatuh sejauh ini. Katanya pelan. Aku juga tidak. Jawabku cepat. Rania menghela napas panjang. Mas tahu tidak? Sejak Arga semakin sibuk dengan pekerjaannya, rumah ini terasa sangat sepi. Aku menunduk. Aku memang sering datang ke rumah ini. Awalnya hanya untuk bertemu Arga, sahabatku sejak kuliah. Tapi belakangan Arga hampir selalu pulang larut malam. Kadang aku hanya berbincang dengan Rania di ruang tamu sambil menunggu Arga pulang. Awalnya terasa biasa saja. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Mas selalu datang, selalu mendengarkan ceritaku. Lanjut Rania. Aku merasa dihargai, diperhatikan. Aku menggenggam tangan sendiri, menahan kegelisahan yang mulai memenuhi dadaku. Ran, perhatian itu bukan berarti perasaan. Rania mengangkat wajahnya. Lalu kenapa setiap kali Mas pulang, aku merasa kehilangan sesuatu? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak punya jawaban. Atau mungkin, aku sebenarnya tahu jawabannya, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Aku melangkah mendekati meja, mencoba menciptakan jarak di antara kami. Ini tidak boleh terjadi. Rania menatapku dengan mata yang penuh luka. Sudah terjadi, Mas. Kalimat itu membuat jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Rania melangkah mendekat. Aku mencoba menghindari perasaan ini. Katanya dengan suara bergetar. Tapi setiap kali Mas datang, semuanya kembali lagi. Aku menggeleng keras. Ran, kita harus berhenti sebelum semuanya benar-benar hancur. Sudah terlambat, bisiknya. Aku menatapnya bingung. Terlambat bagaimana? Rania menggigit bibirnya, seolah ragu mengatakan sesuatu. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya berkata pelan. Karena aku sudah terlalu dalam menyimpan perasaan ini. Aku merasakan dada sesak. Di kepalaku hanya ada satu hal yang terus berputar. Arga, sahabatku, orang yang selalu percaya padaku. Orang yang tidak pernah menyangka bahwa di rumahnya sendiri, sahabatnya dan istrinya sedang berdiri di ambang kesalahan yang sama. Ran, aku tidak bisa mengkhianati Arga. Air mata Rania kembali jatuh. Lalu bagaimana dengan aku? Pertanyaan itu membuatku semakin terjebak. Aku ingin pergi. Aku ingin menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi di saat yang sama, ada bagian dalam diriku yang tidak bisa mengabaikan perasaan yang perlahan tumbuh setiap kali aku melihatnya. Hujan di luar mulai mereda. Suasana menjadi semakin sunyi. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku dan Rania saling menoleh ke arah pintu. Jantungku langsung berdegup keras. Lampu teras menyala. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Rania menatapku dengan wajah pucat. Mas, itu Arga. Dan saat gagang pintu mulai bergerak dari luar, aku sadar satu hal yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Kami sudah terlambat untuk berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa di antara kami. Pintu rumah perlahan terbuka. Aku dan Rania berdiri membeku di ruang tamu. Jantungku berdegup begitu keras sampai rasanya seluruh rumah bisa mendengarnya. Arga melangkah masuk sambil melepas jaketnya yang basah oleh hujan. Wah, hujan deras banget di luar, katanya santai. Aku memaksakan senyum. Iya Ga, makanya aku masih di sini. Arga menatapku sekilas lalu tertawa kecil. Tumben kamu masih nongkrong di rumahku jam segini. Kalimat itu terdengar biasa saja, tapi bagiku rasanya seperti interogasi. Rania langsung berjalan ke dapur. Aku buatkan teh hangat dulu, katanya cepat, berusaha terdengar normal. Aku tahu dia sedang berusaha menyembunyikan kegugupannya. Arga duduk di sofa tepat di depanku. Kerjaan lagi sepi ya? Tanyanya. Lumayan, jawabku singkat. Arga mengangguk sambil meregangkan bahunya. Capek banget hari ini, meeting dari pagi sampai malam. Aku hanya mengangguk,
tapi pikiranku sama sekali tidak fokus pada pembicaraan itu. Aku hanya bisa memikirkan satu hal. Kalau saja Arga pulang 5 menit lebih awal, mungkin dia sudah melihat semuanya. Rania kembali dari dapur membawa 3 cangkir teh. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir di meja. Arga langsung menyadarinya. "Kamu kenapa, Ran? Kok kelihatan pucat?" Rania terdiam sebentar. "Enggak, cuma capek." Aku menahan napas. Arga menatap kami berdua bergantian. Tatapan itu membuat perutku terasa mual. "Serius? Kalian berdua kenapa?" tanya Arga pelan. Aku langsung tertawa kecil untuk mencairkan suasana. "Apaan sih, Ga? Kamu yang aneh." Arga mengerutkan kening. "Aneh gimana? Kita cuma ngobrol biasa. Kamu datang malah langsung curiga." Arga terdiam beberapa detik. Lalu dia tersenyum tipis. Mungkin aku terlalu capek. Aku merasa sedikit lega. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Arga tiba-tiba berkata lagi. "Tapi jujur ya, aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini." Jantungku kembali berdegup keras. "Berbeda gimana?" tanyaku hati-hati. Arga menatapku dalam-dalam. Entahlah, suasananya terasa aneh. Rania menunduk, tidak berani menatap suaminya sendiri. Suasana ruang tamu mendadak sangat tegang. Hujan di luar kembali turun perlahan, menambah kesunyian di antara kami bertiga. Arga akhirnya berdiri. "Aku mau mandi dulu." Badanku lengket kena hujan. "Ya, sana," jawabku cepat. Begitu Arga masuk ke kamar mandi, Rania langsung menatapku dengan wajah panik. "Mas, aku takut." "Aku juga takut. Sangat takut." "Tenang saja," bisikku. Arga tidak tahu apa-apa. Rania menggigit bibirnya. Tapi kalau dia mulai curiga, aku terdiam. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku tahu satu hal yang pasti. Kami tidak bisa terus berada dalam situasi seperti ini. "Aku harus pergi," kataku akhirnya. Rania langsung memegang lenganku. "Jangan sekarang." "Kenapa?" "Kalau Mas pergi tiba-tiba, Arga bisa semakin curiga." Aku menghela napas panjang. Situasi ini benar-benar terasa seperti jebakan. Beberapa menit kemudian, suara pintu kamar mandi terbuka. Arga keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Fat, kamu masih di sini?" tanyanya santai. "Iya." Arga lalu duduk lagi di sofa. Tapi kali ini tatapannya berbeda. Lebih serius. "Fat, aku mau tanya sesuatu." Perasaanku langsung tidak enak. "Tanya apa?" Arga menatapku tanpa berkedip. "Selama ini, kamu sering datang ke rumahku saat aku tidak ada ya?" Jantungku seperti jatuh ke lantai. Rania langsung membeku di tempatnya. Aku mencoba tetap tenang. "Kadang saja." "Kenapa?" Arga tidak langsung menjawab. Dia menatap Rania, lalu menatapku lagi. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa dingin. "Karena tetangga sebelah bilang, dia sering melihat motormu di depan rumah saat aku sedang kerja." Kalimat Arga itu seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Aku langsung terdiam. Rania bahkan terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Tangannya menggenggam ujung bajunya dengan gelisah. Aku tahu, satu jawaban yang salah saja bisa membuat semuanya hancur. Aku mencoba tertawa kecil. "Ah, paling cuma kebetulan ga?" Arga tidak ikut tertawa. Tatapannya tetap tajam. "Kebetulan, sering." Aku menghela napas pelan, mencoba tetap terlihat santai. "Kamu sendiri yang sering bilang kalau rumahmu terbuka buat teman. Kadang aku mampir kalau lewat sini." Arga menatapku beberapa detik, lalu menoleh ke arah Rania. "Kamu juga sering ditemani Veda di rumah?" Pertanyaan itu jelas membuat Rania gugup. Dia menelan ludah sebelum menjawab. "Kadang, kalau aku lagi bosan di rumah." Arga mengangguk pelan. Tapi ekspresi wajahnya masih sulit ditebak. Suasana ruang tamu terasa semakin berat. Aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Arga mungkin belum tahu semuanya. Tapi dia sudah mulai curiga. Dan kecurigaan itu bisa menjadi awal dari kehancuran. Beberapa menit kemudian Arga berdiri dan berjalan ke arah jendela. Hujan di luar sudah berhenti. Ia menatap keluar cukup lama sebelum akhirnya berbicara lagi. "Fat, kita sudah berteman sejak SMA." "Iya, aku selalu percaya sama kamu." Kalimat itu menusuk dadaku. Aku tahu Arga mengatakan itu dengan tulus.
Dan justru karena itulah rasa bersalahku semakin besar. Aku juga percaya sama kamu, Ga. Jawabku pelan. Arga menoleh. Tatapannya sekarang jauh lebih lembut. Makanya aku harap tidak ada hal aneh yang terjadi di belakangku. Rania menunduk semakin dalam. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Saat itu juga aku sadar. Semua ini sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa terus menyakiti sahabatku sendiri. Dan aku juga tidak bisa membiarkan Rania hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku berdiri dari sofa. Ga, aku mau pulang dulu. Arga mengangguk. Iya, sudah malam juga. Aku melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar rumah, aku menoleh sebentar ke arah Rania. Tatapan kami bertemu. Di matanya aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Kesedihan, ketakutan, dan harapan yang tidak mungkin lagi diwujudkan. Malam itu aku pulang dengan pikiran yang sangat kacau. Sepanjang perjalanan, satu keputusan terus berputar di kepalaku. Aku harus mengakhiri semuanya. Tidak peduli seberapa. Sulit itu. Keesokan harinya aku menerima pesan dari Rania. Mas, kita harus bicara. Jantungku langsung berdebar. Kami akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Begitu aku duduk di depannya, aku langsung melihat matanya yang sembab. Kamu habis menangis? Tanyaku pelan. Rania mengangguk. Arga semalam banyak bertanya. Perutku terasa mual. Apa dia tahu? Belum. Tapi dia curiga. Aku menghela napas panjang. Ran, kita harus berhenti. Rania langsung menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa? Kita tidak bisa terus seperti ini. Air mata langsung jatuh di pipinya. Mas, aku memotong ucapannya dengan lembut. Aku tidak ingin kehilangan sahabatku. Rania menunduk sambil menahan tangis. Aku juga tidak ingin menghancurkan rumah tanggamu. Suasana kafe terasa sangat sunyi. Beberapa detik kemudian, Rania akhirnya berkata dengan suara bergetar. Tapi aku sudah terlanjur menyayangimu. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Karena sebenarnya, aku juga merasakan hal yang sama. Namun ada satu hal yang lebih penting dari semua perasaan itu. Aku menatapnya dengan tegas. Ran, yang benar bukan selalu yang paling mudah. Air mata Rania terus mengalir. Apa ini benar-benar akhir? Aku menutup mata sejenak sebelum menjawab. Iya. Ini harus berakhir. Tapi aku tidak tahu bahwa keputusan itu justru akan membawa kami pada kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Karena malam itu, Arga tiba-tiba mengirimkan pesan kepadaku. Dan isi pesannya membuat tanganku gemetar. Fat, aku sudah tahu semuanya. Pesan dari Arga itu membuat tanganmu gemetar. Aku membaca kalimat itu berulang kali, seolah berharap tulisan itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi tidak. Kata-kata itu tetap sama, menusuk perasaanku semakin dalam. Jantungku berdegup sangat kencang. Pikiranku langsung dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Apa Arga sudah melihat sesuatu? Apa dia membaca pesan-pesan kami? Atau ada orang yang memberitahu semuanya? Tanganku sempat ragu sebelum akhirnya membalas pesan itu. Apa maksudmu, Ga? Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu ponselku kembali bergetar. Datang ke rumahku. Sekarang. Dadaku langsung terasa sesak. Aku tahu, saat itu juga semuanya akan ditentukan. Sepanjang perjalanan menuju rumah Arga, pikiranku terasa kacau. Setiap detik terasa semakin berat. Ketika aku sampai di depan rumahnya, lampu ruang tamu masih menyala. Aku menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Arga berdiri di sana. Wajahnya datar. Terlalu datar. Itulah yang justru membuatku semakin takut. Masuk, katanya singkat. Aku melangkah masuk dengan perasaan tidak menentu. Di ruang tamu itu, Rania sudah duduk di sofa. Matanya merah seperti habis menangis. Melihatnya seperti itu membuat hatiku semakin hancur. Arga berdiri di depan kami berdua.
Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Suasana terasa sangat menekan. Lalu Arga akhirnya membuka suara. Kalian mau jujur? Atau aku yang bicara dulu? Tidak ada jawaban. Aku dan Rania hanya saling berpandangan dengan rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan lagi. Arga tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar pahit. Aku sebenarnya sudah curiga sejak lama. Dadaku langsung terasa dingin. Tapi aku selalu mencoba berpikir positif. Karena kalian berdua orang yang paling aku percaya. Rania menunduk semakin dalam. Air matanya mulai jatuh lagi. Arga kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada kami. Semalam aku membaca pesan kalian. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tahu. Semuanya sudah berakhir. Arga menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Kenapa, Fed? Pertanyaan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku benar-benar tidak punya alasan untuk membela diri. Aku minta maaf, Kak. Suara itu keluar sangat pelan. Arga menggeleng pelan. Aku tidak menyangka. Sahabatku sendiri. Rania tiba-tiba berdiri. Semua ini salahku. Juga, Mas. Arga menoleh padanya. Bukan cuma salahmu. Ia kembali menatapku. Tapi yang paling menyakitkan, kalian melakukannya di belakangku. Aku tidak sanggup menatap wajahnya lagi. Beberapa detik kemudian, Arga menghela napas panjang. Kalian tahu, sebenarnya aku bisa marah besar sekarang. Aku menunggu kalimat berikutnya dengan jantung berdebar. Tapi aku terlalu lelah untuk marah. Kalimat itu justru terasa lebih menyakitkan. Arga berjalan menuju jendela. Ia menatap keluar cukup lama sebelum akhirnya berbicara lagi. Fed, kamu sahabatku sejak kita masih remaja. Aku hanya bisa diam. Dan Ran, kamu istriku yang aku nikahi dengan penuh cinta. Rania terisak pelan. Arga menutup matanya sejenak. Aku tidak tahu harus menyalahkan siapa. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu Arga akhirnya berkata dengan suara pelan namun tegas. Mungkin ini memang kesalahanku juga. Aku dan Rania langsung menatapnya. Aku terlalu sibuk bekerja, sampai lupa menjaga rumah tanggaku sendiri. Rania menangis semakin keras. Arga mengusap wajahnya dengan lelah. Tapi satu hal yang aku tahu, ia menatap kami berdua. Aku tidak mau hidup dengan kebohongan. Aku mengangguk pelan. Aku juga tidak mau kehilangan sahabatku. Lanjutnya, kalimat itu membuatku terkejut. Arga menarik napas panjang. Karena itu, kita harus memperbaiki semuanya dari awal. Ia menatap Rania dengan lembut. Ran, kalau kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, kita bisa mencoba lagi. Rania langsung menangis sambil mengangguk. Aku mau, Mas. Aku mau memperbaikinya. Arga kemudian menoleh ke arahku. Fed, aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kita tetap sahabat. Tapi mulai hari ini ada batas yang tidak boleh lagi dilanggar. Dadaku terasa sangat berat. Namun aku tahu itu adalah keputusan yang paling benar. Aku mengerti, Ga. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Malam di mana persahabatan diuji. Malam di mana sebuah rumah tangga hampir hancur. Dan malam di mana kami belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa sebuah hubungan, baik itu cinta maupun persahabatan, hanya bisa bertahan jika dilandasi kejujuran. Sejak hari itu aku menjaga jarak dari rumah Arga. Hubunganku dengan Rania benar-benar berakhir. Dan meskipun luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang, aku bersyukur semuanya tidak berakhir dengan kebencian. Karena terkadang dalam hidup, kesalahan terbesar justru menjadi pelajaran paling berharga.